Sekolah. Gimana ya kamar? Dapat lah ya. Kau mana sepatunya kemarin? Mana sepatunya yang kemarin? Di tas, tas merah. Oke. Jangan dibawa semua. Apa yang bisa mata pelajarannya kira-kira 5. Iya, Cuk. Mana ya? Tapi nggak di dalam tas itu kan gerak itu ya, dia belum lagi. Itu harap juga belum. Nggak tahu. Oh di tas apa itu? Sik kok masuk. Kalau pulang sekolah nanti masukkan ke dalam kardus yang ini batunya ya, jangan dibuang. Kaki aku. Cari apa dulu? Yang mana kau pakai tas ini? Udah bisa rapi. Apa lagi? Susun begini. Ikat pinggang besok lah. Tak mau sudah. Oh, belum ada ikat pinggangnya. Barangkali ketinggalan waktu banjir. Anak-anak udah mulai sekolah, Bu ya? Iya, hari ini dari sekolah. Ini lagi mempersiapkannya. Iya. Seperti apa, Bu, persiapannya? Seperti apa lah ya? Apa yang dikasih Bapak Bupati kemarin itulah dipakai. Seragam. Seragam, sepatunya, buku pun udah dikasih. Terus apa, Bu, perlengkapan yang kurang saat ini? Yang sekarang cuma yang kecil-kecil ya, kurasa kayak dasi, itulah yang kurang. Topi ada ya? Ada. Ada. Rencananya sekolah di mana, Bu? Rencananya sekolah di Batu Gula, SD Batu Gula. Itu bukan SD sebelumnya ya? Juga SD Nantong udah rusak di sana. Udah rusak. Lagi diperbaiki. Ini kan, Bu, sekolah pertama mereka. Iya. Apalah harapannya, Bu? Harapannya kayak mana lah ya? Kayak mana lah biar anak-anak tertib, bisa belajar dengan tenang. Itulah harapan kami, dengan baik. Semoga perhatian yang bapak-bapak yang di atas diperbaiki lah, kayak mana selayaknya kami bisa belajar anak-anak dengan baik. Siapa namanya, Bu? Rusmawati Pandiangan. Asal mana, Bu? Huta Godang. Huta Godang. Tasnya, dibenar-benarin tasnya, dibagusin. Bagus sih. Wah, ada kanteng. Sisiran lah. Sisir dulu, sisir. Mana sisirnya tadi? Kita beda nenek karondang dulu. Iya, nenek rambut ada nenek karondang. Ini beda. Di rumah kok bedanya kau? Kenapa? Jangan pikiran. Udah mulai sekolah hari ini. Iya. Seperti apa, Bu, persiapannya?
siapa lagi bilangnya? Banyak dikurangan lah, ada bajunya yang kebesaran, mana lah ada yang sempit, tali pinggangnya nggak ada yang belum pakai sepatu, pakai sendal gitu. Artinya sepatunya belum lengkap semua. Belum lengkap. Terus si adik apa kurangnya? Dia tali pinggangnya, roknya kebesaran gitu. Kalau abangnya sepatunya nggak ada lah. Sepatunya nggak ada. Iya. Harapannya seperti apa, Bu? Mudah-mudahan pemerintah mengasih yang terbaik lah untuk anak sekolah. Biar tetap bisa bersekolah dengan nyaman, Bu ya. Aktivitasnya bersekolah terus kan. Iya. Artinya persiapan pagi ini udah mulai matang, Bu ya. Udah mulai matang, biarpun nggak lengkap udah mulai. Rencana anak sekolah di mana, Bu? Ditempatkan di mana? Kalau anak SD dari Kabupaten ke Batu Ulai ini, untuk SMP tetap ketapkan yang Goli. SMA tetap juga di SMK Tambangan. Tapi kalau untuk anak SD dekat, Bu ya? Ya dekat. Terus ruang sekolahnya udah tahu, Bu? Untuk siapa? Ya, orang itu kalau yang pengungsian dari Kabupaten tetap satu ruang juga Pak. Oh, tetap satu ruangan dibuat. Yang Batu Ulai tetap ruang masing-masing. Artinya nggak canggung, nggak bingung lagi nantinya di sana, Bu ya? Enggak, karena ada gurunya juga. Iya. Siapa namanya, Bu? Nama anaknya. Nama Ibu? Namanya Rentiana Buregar. Rentiana. Buregar. Anaknya? Anaknya Sarten, Caroline Bortompul. Sarten. Caroline Bortompul yang SD. Oke, yang ini. Iya. Pakikan, Bu, pakikan aja, Bu. Apa lagi ya? Ongkos mah. Ada. Nama tengok dulu os, plastik mana? Plastik mana?
darurat. Salawat kirimkan salam kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami yang sangat kami banggakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di tahun ajaran 2026, walaupun kita darurat di sini, harapan semuanya kita tetap dengan semangat baru, ya. Jangan berkecil hati, Ibu. Biasanya di hari pertama kita ini sudah upacara bendera, tapi karena situasi kita begini, hari kita sama-sama panik kepada anak-anak kami. Tetap semangat, dengan semangat baru sebagai generasi. Jangan berkecil hati, anak. Ya, jangan ada sekolah di sana ini, jangan banyak. Ya, berlapang dada semua, terima keadaan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, kekuatan, serta ketabahan dalam menjalani musibah yang kita hadapi saat ini, dan kita bisa kembali ke sekolah kita, bisa bermain di sana, belajar dengan baik. Harapan Ibu semuanya, mari kita sama-sama berdoa, ya. Bagi nanti yang seragam sekolahnya yang belum dapat, hubungi dia wali kelas masing-masing. Mana wali kelasmu? Hubungi sama ibu wali kelasnya. Ya, kalau yang sudah pas semua itu tidak masalah. Kita masuk pagi, kita tunggu arahan dari dinas. Mungkin kita besok masuk jam 1 siang di sekolah ini. Kalaupun nanti ada perubahan informasi, akan Ibu sampaikan kepada anak-anak kami semua. Mungkin saya Ibu sampaikan, Ibu sudah dengan salam, tetap semangat. Seluruhnya, siap, bro. Gimana Bu? Sedih rasanya nengok anak sekolah itu, anak sekolahnya Pak. Kenapa? Karena lihat di tenda ini ya? Iya. Seperti apa lah Bu harapan Ibu setelah melihat anak-anak ini? Harapannya ya semoga cepat kembali sekolah, orang itu sekolah Pak. Karena kalau kondisi Karena kayak gitu, kami kan jauh, ngungsinya di Batuoring. Ongkosnya apa Pak? Kami nggak ada pencarian kami. jadi cukup sulit Bu ya? Iya. Apalagi kan khawatir juga Pak. Sekarang kan musim penculikan anak-anak. Kami kan takut. Sebagian anak-anak ada yang takut atau ngambil kayak becak mau pulang, orang itu nggak tahu. Artinya belum pernah menjalani kebiasaan Iya, belum seperti pernah. Aku belum pernah jauh anakku dariku Pak. Jadi harus tetap di kami. Iya. Jadi aku khawatir kalau lepas dari anakku. Oke Bu. Siapa namanya Ibu? Mutiara Erpina Purpanjang. Mutia Erpina. Mutiara. 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 Hormat, bro. Go, bro. Dari sana. Buka topinya dulu kalau menyala. Buka topinya di tiap.
Jadi kebanyakan nanti musyawarah dulu antara orang tua dengan guru, kita checking dulu murid ini di mana tempat tinggalnya, di mana keberadaan dia mengungsi. Kalau misalnya kelas 1 lebih banyak nanti kita borang daerah Baturin, aku akan bawa orang tua nanti di Belerong belajar. Karena keefektifan belajar itu penting. Biar lebih dekat Bu ya. Iya. Kenapa ini enggak? Tadi sama mamanya bilang apa dibilang? Aumada gitu ya. Bagi aku mama sekolah, doakan aku supaya mendapat ilmu yang berkah. Udah? Baru setelah itu berangkat ke sekolah dengan hati-hati. Kalau ada yang jalannya dari sebelah mana? Kanan atau kiri? Sebelah mana? Jangan pergi ke tengah ya. Jangan menyeberang-nyeberang. Kalau harus menyeberang jalan, tengok orang yang lebih dewasa. Minta tolong, wah, seberangkan tolong, wah. Ada mobil, ada kereta, ada truk. Kalau masih kelas 1 nggak boleh menyeberang sendiri. Harus dengan bimbingan. Ada nanti di jalan kanan, entah uang, entah bapak, entah ibu, bisa minta tolong. Nggak boleh nyeberang sendiri dulu. Nanti kalau udah besar, udah kelas tinggi, baru boleh. Itu pun kalau lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan lagi, baru tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, baru boleh menyeberang. Tidak boleh langsung menyeberang, baru jalan kalau nggak ada mobil, ya kan? Nah, kalau sudah sampai di sekolah, janganlah main-main. Taruh dulu tas ke kelas. Setelah taruh tas di sekeliling kita, kalau ada diambil, dibuangnya kemana? Ke tong sampah. Terus, kalau udah main-main, jangan buang lagi sampahnya di sembarang tempat. Ya, sampah di sekolah kita. Ya kan? Iya. Kalau kita buang sampah, ya ada aja sampah bisa membuat yang seperti Bu bilang. Berarti besok pagi bangun jam berapa dulu? Jam 6. Ke kamar mandi dulu, cuci muka, cuci kaki. Salam orang tua, meminta doa kan? Biar dia masuk sekolah, gitu kan? Bu, ada berapa banyak anak-anak sekolah kita yang ikut belajar mengajar di sini? 199 orang. Agak kuat Bu ya? Ya, 199 orang. Itu kenapa dipindah ke sini? Sekolah kita Karena rusak. sekolahnya terdampak banjir bandang yang terjadi di tanggal 25 November 2025 kemarin. Artinya rusak. Ya, rusak. Itu seperti apa Bu proses kita mau anak-anak ke sana dari sana ke sini? Maksudnya Pak? Dari pengungsian ini ya, anak-anak ini. Ya, anak-anak ada di 4 titik pengungsian. Yang paling banyak anak-anak berada di posko Batu Hula. Makanya dari kabupaten mengarahkan kami untuk sekolah darurat di Batu Hula. Seperti apa tadi kesiapan anak-anak ini Bu, Ibu lihat? Kalau kesiapan anak-anak semua saya rasa optimal. Mereka optimis ingin belajar di sini walaupun tinggal di pengungsian. Dengan keadaan kami menumpang di SD Batulan, mereka tidak merasa berkecil hati, tetap semangat. Buktinya rata-rata 2/3 murid kami hadir Pak. Yang dari 199 orang. Kenapa yang lainnya dia tidak hadir? Karena masih banyak yang tinggal di rumah famili. Bukan semuanya ada di posko pengungsian. Oke Bu, sebelumnya kan anak-anak ini cukup ceria mungkin di sekolah awalnya. Iya. Setelah kesini seperti apa Bu keceriaan anak-anak? Hilangkah atau? Hilang sih enggak.
karena selama hampir lebih pasca banjir sudah beberapa lebih dari 1 bulan, kami sering ada dari aktivis yang melaksanakan kegiatan trauma healing. Sedikit banyaknya trauma anak-anak sudah pada hilang, tapi mungkin ada juga mas tinggal Pak di hati anak-anak, terlihat dari wajahnya mungkin masih membekas. Iya. Gimana lah Pak, nggak di sekolahnya, nggak sebebas bermain di sekolah sendiri. Kelengkapan mulai dari pakaian, kelengkapan sekolah, alat tulis, buku, itu seperti apa Ibu? Alhamdulillah, kalau kelengkapan kami untuk di hari pertama ini, kami ada bantuan dari Bapak Bupati Tapanuli Selatan berupa perlengkapan alat tulis lengkap semua Pak. Artinya nggak ada masalah soal itu? Nggak ada masalah. Oke Bu, apalah harapannya Bu sebagai guru yang sekolah harus? Harapannya ya semoga sekolah kami itu cepat lah Pak diperbaiki, biar kami bisa kembali ke sana mengajar dengan semaksimal mungkin. Bagaimana belajar seperti biasa lah kami di sana. Anak-anak masuk dia tahu dia di mana Bang, bisa bermain dekat dengan orang tua dan dekat dengan tempat tinggalnya. Harapannya cepat diperbaiki lah Pak sekolahnya. Siapa nama Ibu? Sariguna SPD. Itu sekolah SD apa? SD 100-704 Hutagodang. Hutagodang. Iya. 190. 100-704. Enggak siswanya 199 siswa. Oke. Makasih Bu ya. Bu, ada berapa siswa yang ikut belajar di sini sekarang? 190. Kalau kami Pak 163. Kalau dari desa lain kira-kira hampir 500 gitu lah Pak. Oke, artinya 199 dari sekolah terdampak dari ya? lain. Oke, dari sekolah terdampak ya? Yang terdampak kayaknya lebih dari 1000 lah Pak. Oke. Sekarang kan gini Bu, mereka kan tinggal maksudnya belajar di tenda. Tenda. Nah, seperti apa Bu prosesnya? Kenapa mereka belajar di tenda dan sebagian karena ruang kita nggak cukup atau seperti apa? Oke, bisa. Gini ya Pak, karena ruangan kami kan Pak terbatas hanya 6 rombel kan gitu. Jadi ruang guru kami pun terpakai juga di sana untuk pengisian yang terdampak anak sekolah yang dari Garoga. Nah baru kalau hari pagi dia Hutagodang, Garoga sama Aik Ngadol. Nah, jadi sebagian Pak karena tidak muat kan gitu kan, jadi diarahkan ke BNPB, di tenda BNPB. Jadi proses belajar mengajar di situ dilakukan Iya, Bu ya? gitu. Oke, sampai kapan Bu rencananya? Mungkin Pak sampai inilah Pak masanya, misalnya bangunan apa udah ada untuk SD lain gitu. Oke, artinya belum ada pemberitahuan. Belum Pak. Jadi sementara mereka belajar di sini Di dulu. sini ya. Seperti apa Bu kelengkapan belajarnya di sini? Misalnya gini kan Pak, kalau kayak kami sebagai yang sekolah di sini, dia dari pagi mulai dari jam 8 sampai jam setengah 1.35, ya kan? Jam baru setelah itu kira-kira jam 1 masuk lagi sampai jam 5 untuk sekolah Garoga, Kabudang. Berarti ada 2 shift. 3, jadi yang 2 ke ruangan, yang satunya ke tenda gitu Pak. Jadi apalah dibagilah Pak, yang 7 ruangan itulah dibagi Pak. Kalau untuk di tenda ada berapa murid Bu? Kira-kira berapa ya? Satu kelas ya? Satu sekolah lah Pak di sini. Oke, satu sekolah. Siapa namanya Bu? Bu Purwanti Pak. Purwanti. Oke Bu, makasih Bu ya. Kepala sekolah ya? Iya. Ya Bu. Yang di Garoga mana? Yang di Garoga? Ada yang pandai. Ada yang pandai gambar yang di Garoga, Ainon. Kenapa nggak digambar Garoga? Nggak ada lagi. Iya. Masih ingat sekolah kita? Siapa yang bisa menggambar sekolah kita? Masih ada sekolah kita? Enggak, Ibu. Siapa yang sudah pernah ke sana?
mandi. Oh, ada lagi kamar mandi kita situ, Mam. Berapa lagi, Mam? Satu lagi. Udah di mana semuanya? Hilang. Kita doakan supaya dapat sekolah yang bagus. Amin. Jadi kipas angin yang terpasang. Gambar dek, gambar. Anip udah mau siap itu Anip. Udah mulai panas? Belum. Ya kalau ditanya bapak harus ada bapak. Kalau yang ibu yang nanya dibilang ih. Kelas berapa ini? Tak godang. Apa ini? Ih, banyak kali ini dah peralatannya. Enggak ikut ini hanyut. Yang baru. Oh, yang baru. Enaklah yang baru semua. Tasnya yang baru. Tasnya 3. Waduh, banyak kali tuh. 3 tasnya Ibu. Oh, jangan bohong. Itu apanya kayak gambarnya dikasih juga. Yang satu lagi. Yang kemarin yang Ainun bapak Pintar ya. sofa. Apa lagi dapat Ainun kemarin? Dikasih uang berapa dapat kali, Bang? Iya kan, Nak? Coba dicek dulu. Ini gambar siapa ini? Mama atau ayah? Siapa ini? Namanya? Oh iya. Sini aja, Pak. Itu kan nggak ada sama sekali setelah rusak. Seperti apa? Bisa kayak gitu. Kalau perlengkapannya sudah Agak kuat ya? sudah dikasih sama pemerintah. Jadi inilah mau ditukarkan karena masih kecil. Ini dipinjam dulu baju orang. Oke. Jadi harapan saya sekolah di sini alhamdulillah lah. Daripada nggak sekolah, semoga cepat pulih ya. Apa harapannya, Bu? Depannya bisa terbangun kembali kampung kami, kembali sekolah anak-anak seperti semula. Oke, sekarang enggak gini. Setelah kemarin libur, Bu, setelah sekolahnya rusak, itu anak-anak mulai sekolah di sini. Seperti apa persiapannya, Bu? Persiapannya ya seadanya lah. Memang ini bajunya udah dikasih pemerintah, cuman masih kok nggak kecil ya bajunya, jadi udah mau diganti. Ini pakai baju kawan. Artinya pakaian, buku, alat tulis itu disediakan. Ya disediakan oleh pemerintah. Oke, seperti apa, Bu, Ibu melihat anak-anak kan sekolah di tenda nih, pakai meja terus duduk di lantai, itu seperti apa Ibu melihat? Memang kasihan sih Pak kan nengoknya. Cuman kalau ditengok dari sini memang orang itu nyamannya yang sekolah itu. Yang penting orang itu sekolah, itu aja lah Pak. Apa harapan Ibu? Harapannya ke depan setelah dibangun kembali sekolah itu biar bisa sekolah orang itu kembali normal. Kalau di sini, Bu, cukup jauh nggak, Bu, dari? Jauh Pak, kalau aku sekarang tinggal di Aik Ngadol. Jadi butuh biaya kan, ongkos ke sini dari Aik Ngadol ke sini udah berapa 1 hari. Artinya cukup kesulitan. Hah? Cukup kesulitan artinya. Iya sulit juga Pak. Kalau mau tinggal di tenda ini biar dekat, anak saya masih kecil, nggak mungkin tinggal di tenda. Nanti masuk angin ya kan? Tapi antar jemput itu nggak ada disediakan. Nggak ada. Cuman kalau numpang bisa, cuman kadang nggak ada. Takut terlambat, ya terpaksa lah naik beca. Naik beca butuh ongkos. Terus lagi, Bu, ya. Iya. Siapa namanya, Bu? Nama saya Nur Anur Aritonang. Aritona.